Halo, tes 1 2 cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Oke, udah jelas ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya menu-menu yang ada di HOTS dan NeoHOTS. Nah, untuk pengenalan aplikasi ini mungkin akan ada 2-3 kali ya. Yang pertama ini nanti kita akan bahas HOTS dulu. Kalau misalkan yang HOTS PC belum rampung gitu ya, kita bahas besoknya gitu. Dan besoknya lagi kita bahas HOTS Mobile atau yang Neo HOTS itu. Oke. Oke, jadi kita ngebahas tentang yang ada di HOTS dulu gitu ya. Nah, ini tampilan HOTS yang udah saya hapusin semua menu-menunya. Jadi kosong kayak gini. Nah, pertama kita mau masuk ke bagian menu setting dulu. Gimana setting setting-setting yang ada di NeoHOTS. Nah, kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada gambar roda bergerigi. Ini menu setting. Nah, kalau misalkan kita pencet ya, kita pencet. Nah, ini masuk ke bagian setting seperti ini. Nah, yang biasanya tiba-tiba logout sendiri dan harus masukkan password lagi. Nah, itu biasanya bisa disetting di auto lock ini. Kalau kita misalkan ganti auto locknya itu jadi 5 menit gitu ya. Nanti setiap 5 menit kalau kita nggak pakai HOTS ini, dia otomatis clock out. Jadi kita kalau mau masuk lagi harus masukkan password lagi. Kayak gitu. Nah, biasanya kalau saya setting di 2 jam. Kayak gitu. Setting di 2 jam. Biar nggak bolak-balik ke logout gitu. Nah, kemudian rekan-rekan bisa juga save account PIN ini itu. Jadi biar kalau misalkan kita buka-buka menu, tidak perlu masukkan PIN kayak gitu. Nah, kemudian kita langsung beralih ke tema ya. Tema di HOTS ini bisa kita pilih warnanya gitu ya. Nah, biasanya defaultnya kalau pertama kali itu dia black. Akan kayak gini, dia warna hitam. Nah, masuk ke menu setting lagi. Kalau misalkan kita mau ganti tema jadi warna putih, itu saya biasanya pakai yang tema 3, yang blue ini. Kayak gitu. Ya, cara ganti temanya cukup simpel ya. Masuk ke setting ini, kemudian tinggal ke theme setup, tinggal dipilih aja mau tema yang warna apa. Kayak gitu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke menu account. Bentar. Kita masuk ke menu account ya. Di sini ada portofolio. Nah, biasanya di sini untuk melihat portofolio ya. Nah, di sini kan ada cash, saya perbesar dulu. Nah, di sini ada cash /cash on T+2 gitu ya. Kalau cash berarti di sini adalah cash yang tersedia di saat ini gitu ya. Kalau cash T2 berarti misalkan kita mau beli kita hari ini beli saham gitu ya. Yang awalnya cash di sini 10 juta, terus kita beli saham nominalnya 2 juta katakanlah. Nanti cash on T2-nya ini jadi 8 juta otomatis di sini. Nah, RTL juga sama. Ini RTL atau Remain Trading Limit atau margin gitu ya. Nah, margin ini kalau di yang akun reguler itu kan 3 kali. Kalau misalkan 10 juta, dapatnya marginnya 30 juta plus cash-nya jadi 40 juta. Kayak gitu. Ya. Kemudian kalau aset value itu adalah total aset yang kita punya dari cash dan saham-saham yang ada di portofolio kita. Kayak gitu.
Terus kemudian di bagian settlement, nah ini yang paling penting. Biasanya kalau rekan-rekan itu enggak, misalkan hari ini kok enggak bisa beli saham gitu. Biasanya ada kejadian kita nggak bisa beli saham. Padahal kalau kita melihat dari cash on T2 itu positif gitu. Itu positif. Tapi setelah dilihat cash T0-nya itu negatif. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya. Bisa diperhatikan. Nah, saya ambil pulpen dulu buat bertoret. Ini bisa diperhatikan ya. Di sini adalah T0 ya. Sedangkan ini adalah T1. Ini T2. Udah paham ya? Maksudnya T0, T1, T2 gitu ya. Jadi kan kalau kita misalkan mau beli saham atau jual saham gitu ya. Kalau kita mau beli saham itu misalkan kita mau beli saham 2 juta gitu ya. Nah, di RDN itu ditariknya itu T+2 atau H+2. Misalkan beli sahamnya hari Senin gitu ya. Rabu itu baru ditarik uang dari RDN kita. Begitu juga sebaliknya kalau kita mau jual saham, misal kita jual saham di hari Senin gitu ya. Nah, nanti Rabu itu uangnya baru masuk di RDN kita. Itu hasil penjualan sahamnya. Kayak gitu. Nah, yang paling sering terjadi nggak bisa beli saham itu karena di sininya minus. Di sininya minus. T0-nya itu minus. Kalau T0-nya minus itu disuspend. Gitu. Disuspend jadi nggak bisa beli saham. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau misalkan ininya T0-nya itu minus, udah pasti udah nggak bisa beli saham. Karena cash-nya 0, cash-nya minus gitu ya. Nah, biasanya kalau minus ini pasti pakai margin gitu. Ya. Nah, kita hitung-hitungan dulu skema margin itu gimana gitu ya. Skema marginnya gimana? Oke, kita masuk ke sini dulu. Udah kelihatan belum ya? Share screen ininya, Word-nya, Excel-nya. Kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, misalkan kita beli saham itu hari Senin. Ini skema margin ya. Kita beli saham nih hari Senin, buy. Otomatis ini kan T1 Selasa ya. T2-nya kan Rabu. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau jual hari Selasa, kita sell. Ya. Sell. Nah, ini setelah T2 itu baru kita kena bunga ya. Kena bunga. Karena kita pakai margin. Kan kita sell hari Selasa gitu ya. Berarti ini T1-nya, kemudian ini T2-nya gitu. Jadi pas T2 otomatis cash kita itu kan balik lagi jadi plus gitu ya. Cash kita balik lagi jadi plus. Jadi bunganya cuma kena 1 hari aja gitu. Oke, paham ya? Terus kalau misalkan kita mau jualnya itu misalkan kita buy nih hari Senin ya. Buy hari Senin. Yang T1 ya, T2. Nah, setelah itu kita di sini kena bunga. Kena bunga. Terus kita jualnya hari Rabu misalkan. Kita jual hari Rabu. Ini kita pakai margin ya. Berarti ini T1 ya, T1. Berarti ini T2. Nah, bunganya jadi kena 2 hari. Kayak gitu. Bunganya kena 2 hari. Nah, misalkan kita beli di hari Rabu ya.
Di sini kita beli hari Rabu. Buy. Kamis kan T1 ya. Jumat T2. Nah, misalkan kita jualnya hari Kamis nih. Ya, kita sell hari Kamis. Ini kita beli pakai margin sell hari Kamis. Oke. Ini kan T1 ya. Nah, di sini bisa diperhatikan ini kan Sabtu Minggu gitu ya. Ini kan Sabtu Minggu. Nah, ini kan Sabtu Minggu ya. Kelihatan. Nah, ini kan T2, udah T2. Berarti di sini itu kita udah kena bunga. Kena bunga ya. Kan kita jual Kamis, T1-nya Jumat, T2-nya hari Senin. T2-nya hari Senin. T2. Nah, kita kena bunga sampai 3 hari. Kayak gitu. Ya, ini kalau misalkan kita jual belinya hari Rabu meskipun kita nginep marginnya itu cuma sehari gitu ya. Karena itu berdasarkan T plus 2-nya kayak gitu. Nah, misalkan kita beli hari Rabu gitu ya. Kita beli hari Rabu di sini buy. Ini kan T1, ini T2. Oke, kita jual Jumat gitu. Kita jual Jumat. Otomatis di sini kita udah kena bunga. Ya. Hari Sabtu, Minggu ya kena bunga. Kemudian Senin juga kena bunga karena Senin ini kan sel dari T1 baru Selasa T2-nya. Nah, berarti kita kena bunga 1, 2, 3, 4 hari. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan mau pakai margin dan rencana mau nginep gitu ya, jangan beli pas di hari Rabu. Karena bunganya lebih banyak kenanya. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Tapi misalkan gimana kalau ternyata misalkan nih kan ada libur panjang ya kayak hari raya gitu ya. Misalkan katakanlah kita beli hari Rabu gitu ya, buy. Ini kan T1, T2 ya. Kayak contohnya di tanggal 23 deh. Tanggal 23 nanti kan ada libur ya. Lalu kita jual nih di hari Selasa. Hari Kamis, sell gitu ya. Nah, hari Sabtu Minggu kan emang libur ya. Ini T1-nya sell. Nah, Sabtu Minggu itu udah kena bunga. Sabtu Minggu udah kena bunga. Senin kan libur ya. Senin libur. Ini kena bunga tetap. Nah, Selasa ini kan baru dihitung T2-nya kita menjual. Nah, bunganya makin banyak. Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini libur. Ya udah, otomatis T2-nya ini misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur, Jumat baru buka lagi marketnya. Ya udah, ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kena bunga. Gitu. Meskipun kita cuma nginepnya 1 hari di sini. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada libur panjang, jangan sampai kita pakai margin. Kayak gitu. Itu perhitungannya. Nah, gimana kalau kita belinya itu hari Kamis gitu ya. Kita buy hari Kamis gitu. Kita jual hari Jumat. Ini kan T1. Terus buy. Kita sell. Sell hari Jumat gitu ya. Nah, ini kan Jumat T1. T2-nya itu dihitung Senin. T2 dihitung Senin, berarti di sini baru kena bunga hari Selasanya. Nah, karena kita jualnya Jumat, T1-nya itu di Senin, T2-nya itu di Selasa. Kayak gitu. Jadi kena bunganya cuma 1 hari. Gitu.
Oke, sampai sini paham ya skema margin untuk pengena untuk kena bunga marginnya, paham ya? Jadi jangan heran kalau misalkan kita belinya hari Rabu, jualnya Kamis gitu. Kok bunganya kena banyak? Ya, karena Sabtu Minggu itu kena hitung bunga gitu. Oke. Paham ya? Betul. Jadi kalau nginep itu pasti kena bunga. Kayak gitu. Kalau misalkan kita beli dan jual di hari yang sama, nggak kena bunga. Gitu. Kena bunga kalau menginap. Gitu ya. Kena bunga kalau kita pakai margin menginap. Gitu. Usahakan kalau misalnya kita pakai margin jangan sampai nginep. Apalagi kalau kita pakai margin di hari Rabu. Gitu. Iya kalau cuan gitu ya. Tapi kalau ternyata loss, makin besar loss kita. Belum kena fee jual beli plus kena bunga. Makin dalam loss-nya. Gitu. Oke. Paham ya sampai sini? Mas Gali, Iya, tanya Mas gimana? Gali. Kalau margin kita dibeli di hari yang sama, tapi kita loss, itu kita harus bayar bunga yang loss-nya atau gimana Mas Gali hitungannya? Enggak, kalau kita di hari yang sama itu enggak ada bunga sama sekali. Ya udah kalau loss, ya udah loss langsung Berarti seperti dipotong trading hanya biasa. loss-nya. Seperti trading biasa. Kayak gitu. Jadi enggak kena bunga. Gitu. Berarti kita bayarnya hanya loss-nya aja ya Mas Gali? Iya, betul. Bayarnya cuma loss-nya aja. Kayak gitu. Saran saya, kalau misalkan ada libur panjang, hindari dulu pakai margin. Gitu. Apalagi libur hari raya itu kan panjang banget ya liburnya. Nah, kalau pakai margin terus kena libur hari raya, bah itu kerasa banget. Itu kerasa banget. Apalagi beli BBCA pakai margin, itu makin mantep itu bunganya. Kayak gitu. Intinya kalau nggak nginep, kalau misalnya kita beli pakai margin paginya, terus siangnya kita udah jual, yaitu nggak kena bunga. Nah, kalau kita pakai margin, itu kan ada for sale ya, di T4. Misalkan kita buy ini hari Senin. Kita buy hari Senin, ini kan T1 ya, kita pakai margin. T2. Nah, ini udah kena bunga. Ini kan T3. Ini T4. Nah, misalkan ini for sale. For sale. Gitu ya. Berarti ini T1. Ini T1 Seninnya T1 ini kan di hari Jumat ya, berarti kan di for sale. Ini T2. Nah, ya udah Sabtu Minggu kehitung. Nah, ini bunga. Udah. Kayak gitu. Kalau sampai kena for sale. Nah, biasanya ada yang tanya juga, Mas Gali, kan for sale T4. Nah, misalkan kita jual dulu, terus kita beli lagi pakai margin. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena nggak bisa beli. Karena kan T0-nya jadi minus. Jadi disuspend. Jadi nggak bisa beli saham. Kayak gitu. Oke, paham ya? Untuk skema margin. Jadi usahakan kalau pakai margin ya itu. Jangan sampai nginep lah pokoknya. Itu. Nah, kalau yang nggak tahu pakai margin itu gimana gitu ya. Kalau misalkan kita pakai margin, nanti di T+2 di sini ya, bagian sini ini pasti minus.
Ini pasti minus di sini. Kalau kita pakai margin. Misalkan kita nggak tahu nih, misalkan kita nggak tahu asal beli aja gitu ya. Asal beli aja kita nggak tahu, ya udah dicek aja di portofolio di bagian cash on T plus 2. Kalau ini minus berarti itu pakai margin. Gitu. Kalau udah pakai margin sehari, nah biasanya nanti otomatis kan di sini nanti minus ya. Ini kan T, tulis lagi. Ini kan T0, ini T1, ini T2 gitu ya. Kalau misalkan pakai margin, ini kan otomatis nanti di sini minus ya, minus. Nah, nanti ini kan dia bakal jadi T0. Nah, kayak gini. Nah, meskipun kita cuma nginepin 1 hari, nanti tetap akan kena suspend. Karena nanti T0-nya di sini akan minus gitu. Biar nggak kena suspend gimana? Ya udah di top up sesuai minusnya. Atau tungguin besoknya gitu. Kalau kita nggak pakai margin lagi, ya udah tungguin besoknya gitu. Nggak ada notifnya, nggak ada notifnya. Notifnya nanti apa akan ada email kalau kita apa namanya kalau kita ini apa marginnya nginep gitu, dapat email kalau mau for sale gitu. Biasanya di T3 akan dapat email. Ya, ini tolong diperhatikan bagian sini. Kalau nanti pakai margin dan ternyata minus ya, perhatikan di bagian T0 kok nggak bisa beli. T0 ini diperhatikan apakah outstanding cash-nya ini plus atau minus. Kalau minus udah pasti nggak bisa beli saham. Gitu ya. Oke, cukup dipahami ya untuk bagian ini, bagian margin. Aduh, kerja. Oke, kita lanjut. Kita clear dulu. Nah, ini saya close dulu biar tidak kelihatan. Nah, kemudian kita masuk ke menu account lagi gitu ya. Kita masih masuk ke menu account gitu. Nah, kemudian kalau misalkan mau mencari historical financial history itu ada di sini. Ya, ada di sini financial history. Nanti silahkan masukkan PIN kalau misalkan dapat dividen nanti akan tertera juga di financial history gitu. Akan tertera juga di sini nanti detailnya itu cash dividen kayak gitu. Biasanya akan tertera di sini gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kalau misalkan kita mau cari SID ya itu ada di bagian inquiry of AC info. Nah, di sini ya, di sini nanti akan ada nomor SID, user ID dan lain-lain. Ini informasi kalian gitu ya. Terus kontak information-nya juga ada di sini gitu ya, dari tanggal lahir, kemudian ya dan lain-lain lah gitu. Nah, ini. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau laporan SPT itu ada di bagian inquiry of tax report gitu ya. Nah, di sini silahkan masukkan tahunnya gitu ya, masukkan PIN-nya nanti di load terus gitu. Kalau transaksi kita banyak bakal ada banyak, di load terus saja di sini. Ya, di load terus sampai dia nggak bisa ngeload lagi. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian code. Bentar, ini saya hapusin dulu. Nah, di bagian code ini ya ada EZDES, power alarm, stock price dan lain-lain ke bawah. Nah, di sini saya pakai yang sering saya pakai aja. Saya jelaskan yang saya sering pakai. Yang pertama ini ada EZDES ya. Kita udah bahas ini ya tentang EZDES ya.
Nah, EZ-Dash ini biasanya saya cari yang di bagian top stock gainer persen, top stock loser, kayak gitu. Terus stock volume. Nah, di sini. Kalau di sini misalkan kita ambil contoh top stock gainer persen. Nah, kalau kita lihat ini dia nggak terlalu banyak gitu ya, maksudnya nggak sebanyak kalau kita di bagian menu ranking gitu. Nah, ini kita bisa cek kayak gitu ya. Nah, EZ-Dash ini biasanya digunakan untuk screening aja gitu. Bisa digunakan untuk screening. Kalau saya biasanya kayak gitu, saya gunakan untuk screening untuk cari-cari saham yang berpotensi bisa dijadikan untuk day trade ataupun fast trade untuk esok harinya. Kayak gitu. Di menu EZ-Dash ya. Nah, ini bisa disetting-setting EZ-Dash. Ini kan banyak kolom-kolomnya gitu ya. Misalkan mau dihapus kolom-kolomnya, kita pilih ke item setup gitu ya. Nah, ini kan selected item, ini adalah kolom-kolom ini gitu ya, ada kolom-kolom yang ada di sini. Nah, ini kita bisa hapus dulu. Kita klik aja 2 kali kayak gini. Kita klik 2 kali semua gitu ya. Nah, kalau kita oke, nah cuman ada kodenya aja gitu kan. Kalau kita mau masukkan lagi, misalkan kita mau masukkan price ya, dicentang. Kita mau masukkan perubahan harganya secara persentase gitu ya. Kita centang. Kita mau lihat volumenya juga, kita centang. Kayak gitu. Kita oke. Nah, jadi ada informasi price, perubahan persentasenya, dan volume. Kayak gitu. Ya, EZ-Dash ini cukup powerful untuk screening gitu. Cuman enggak tak bahas dulu ya. Nah, setelah itu ada stock price. Nah, di bagian stock price ini kita bisa melihat order ini tape trading ya. Ada big fall dan overfall di sini gitu. Kemudian di sini kita bisa melihat historical transaksinya di sini ya. Ini dan terus ini kalau misalkan kalau dan aja itu dia cuman sedikit. Nah, cuman segini. Tapi kalau dan H ya, dan H ini atau dan history ini kita bisa melihat banyak gitu. Kita bisa ngeload banyak banget gitu sampai awal perdagangan ini kita bisa lihat kayak gitu. Nah, kemudian di bagian daily ya, ini perubahan secara daily ya. Kita bisa perhatikan ya. Ini ada tanggal-tanggalnya. Nah, ini perubahan secara daily. Kemudian kita bisa cek news juga di sini ya. Kita bisa cek news di sini, kita lihat. Nah, tapi biasanya news di sini itu delay gitu, lebih cepat yang ada di portal-portal berita kayak gitu. Nah, kemudian ini cuma informasi aja tentang sahamnya. Terus di sini kita bisa melihat juga financial statement dari saham yang kita pilih kayak gitu. Kemudian kita juga bisa melihat forage-nya ya. Flow forage-nya kita bisa lihat nih dari sini. Kemudian di sini kita bisa melihat rekomendasinya juga gitu ya. Rekomendasi ini dari berbagai sumber. Nah, misalkan contohnya ini yang terbaru di 2021 ya, nggak update untuk BBTN, nggak ada rekomendasi sekali ya, kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan ganti BRIS, nah pasti ada. Oh, ternyata nggak ada. Kita kan nggak ada yang terbaru di BRI deh. Nah, kalau kita perhatikan, nih, ini ya di bulan 9 tanggal 28 nih. Dari siapa sumbernya? Dari Bernstein. Kemudian tanggal 22-nya sumbernya dari mana?
Nilai. Nah, ini dari berbagai sumber. Kayak gitu. Cuman jangan berpatokan dari ini. Jangan berpatokan dari ini. Karena ini jangkanya cukup panjang gitu ya. Dari kita buy sampai take profit itu jauh biasanya. Kayak gitu. Nah, di bagian stock price kita bisa melihat ini dan historinya juga gitu ya. Dan historinya. Kemudian kita bisa melihat bid offernya di sini. Kemudian kita bisa melihat broker transaksinya gitu ya. Ini yang belum kerangkum gitu ya. Dalam artian di sini bayarnya ada CC, sellernya juga ada CC gitu ya. Kan ada buy and sell gitu. Kemudian kita bisa cek trade book-nya di sini. Kita juga bisa melihat chart-nya di sini. Dan kita bisa melihat transaksinya di sini gitu. Oke, jadi stock price ini cukup komplit ya, cukup komplit. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada 50 interest stock. Nah, ini adalah kita bisa membuat watchlist sendiri gitu ya. Jadi maksimal watchlist yang ada di sini itu cuma 50 saham gitu. Ya, 50 saham. Kalau lebih dari 50 nggak bisa masuk lagi gitu. Nah, misalnya kita mau bikin watchlist lagi nih, kita klik modify di sini. Kemudian kita ketik dulu nih di sini. Ya, ketik dulu sahamnya misalkan sini. Sorry. Kita ketik dulu nama watchlist-nya, misalkan coba-coba gitu ya. Coba-coba. Nah, setelah itu kita bisa masukkan sahamnya, misalkan sini, terus BCIC, BCIP, gitu ya, APLI, kayak gitu. Baru kita register. Baru kita register. Nah, setelah diregister nanti akan muncul kayak gini. Oke. Bisa muncul kayak gini. Nah, terus kemudian kita lanjut. Ini hanya untuk watchlist aja ya. Kemudian kita lanjut ke screen of all stock. Nah, screen of all stock ini dia kita bisa lihat dari berbagai indeksnya. Gitu ya, ada indeks LQ45, ada Jakarta Islamic Index, kayak gitu. Ada Mainboard Index. Nah, kita bisa pilih nih dari sini. Kita bisa pilih misalkan kita mau apa nih? Oh, kita mau melihat saham-saham yang dalam sektor, kita bisa pilih nih, mau sektor infrastruktur sama apa aja nih ya. Kita bisa lihat mana nih sektor infrastruktur nih ya, di sini. Nah, sektor infrastruktur mana sih? Bentar. Tuh, kurang. Bentar, kita coba ganti sektor yang lain dulu. Sektor finansial. Bentar, aku nggak mau ganti. Sektor finansial. Mana dia? Coba kita ganti dulu IDX 30. Oh, ini ya. Nah, kita bisa lihat nih. Kita coba cari healthcare, sektor healthcare. Oh, kok nggak ada ya? Bentar.
Sepertinya ada error nih. Biasanya bisa kita melihat dari berbagai macam sektor yang ada di sini, gitu. Nah, jadi biasanya udah tersektor-sektor tersendiri, jadi kita bisa lihat kayak gitu. Nah, kita lanjut ke Mas Gali, gimana Pak? ini bisa di-sort nggak Mas Gali? Di sort maksudnya di sort Misalnya kayak apa? kita urutin dari apa namanya volume terbesarnya gitu. Nggak bisa ya Mas Gali ya. Misalnya saya coba ambil yang ISSI gitu kan. Terus saya mau lihat hari ini yang paling banyak gain-nya mana gitu. Berarti manual atau bisa di-sort Mas Gali? Oh, kalau ini kalau kita berdasarkan rankingnya nggak bisa, gitu, nggak bisa di sort lewat sini. Oh ini berarti tampilan aja ya. Tapi Tampilan update ya Mas aja, Gali ya. tampil update. Kan untuk indeks-indeks LQ45, CII, kemudian indeks yang lain itu kan dia selalu berubah-ubah ya. Biasanya itu 3 bulan apa 6 bulan itu saya lupa. Dia selalu ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, itu update, selalu update di sini. Kayak gitu. Dia selalu update. Baik. Terima kasih Mas Gali. Siap, sama-sama Pak. Nah, kemudian kita masuk ke bagian stop, kemudian ya ini biasanya untuk ngelihat broker summary ya. Di bagian stop, pilih bagian broker transaction by stop di sini. Nah, ini biasanya untuk melihat broker summary ya. Yang biasanya kita bahas bandarmologi itu di sini kita ngeceknya. Di sini ada buy, ada sell, kemudian ini netnya. Gitu. Ya, kalau kita klik ini yang paling banyak siapa bayarnya, kemudian ini yang paling banyak siapa yang ngedistribusi. Ini brokernya. Gitu ya. Nah, ini fungsinya itu untuk melihat broker summary-nya atau bandarmologinya gimana. Ada akumulasi kah, ada distribusi kah, kayak gitu. Kemudian kita masuk masih di menu quote, kemudian kita pilih foreign ya. Kita bisa cek foreign-nya di sini pakai exit foreign. Nah, ini kita bisa melihat asing. Nah, ini ada outflow cukup besar ya dari asing di saham BBRI. Ya, bisa diperhatikan di sini. Ya, ini kan merah-merah. Merah-merah ini berarti outflow ya. Jadi lebih banyak yang ngejual daripada yang beli gitu ya. Karena kan masih tetap ada yang beli dan jual gitu ya, ini ya, buy, sell kayak gitu. Ini per hari ya, kita bisa lihat tanggalnya, tanggal 9, tanggal 6, tanggal 5 kayak gitu. Kalau kita perhatikan ternyata rata-rata dalam 2 minggu terakhir ya, ini masih banyak yang keluar nih asingnya, lebih banyak yang sell kayak gitu. Nah, di menu quotes udah itu aja yang biasa saya pakai. Kemudian di menu broker ini malah nggak pernah saya sentuh gitu ya. Jadi agak bingung juga saya ngejelasnya nanti. Nah, kemudian di bagian menu running ya, di bagian menu running ini ada running trade and interest stop gitu. Nah, running trade and interest stop itu, ini saya hapus dulu biar enggak kebanyakan nanti bingung. Nah, ya kalau menghapus bisa dari sini ya. Mau menghapus menu, ini kan ada tanda silang kayak gini. Kita silang lagi. Kita silang lagi. Nah, terus kalau mau besar kecilin di sini ada kotaan ya. Di sini ada maximize kayak gini. Nanti kalau kita kecilin kita restore kayak gini. Nah, kita lihat di bagian ini running trade and interest stop ini jadi udah dalam satu paket gitu. Kita bisa melihat running trade di sini,
kita bisa melihat tab reading-nya di sini juga. Kita bisa melihat watchlist kita yang ada di sini. Terus kita juga bisa buy, sell, amend, and withdraw. Kayak gitu ya. Nih, udah jadi satu paket. Kayak gitu. Nah, untuk setting running trade itu bisa di bagian set di sini. Nah, silahkan bisa disetting ya. Settingannya bebas senyamannya teman-teman gitu ya. Nggak ada settingan yang baku gitu ya. Nggak disetting boleh, disetting boleh. Kayak gitu. Settingannya ada di sini. Kemudian masih di bagian running, di sini ada menu running trade. Nah, kalau running trade berarti cuma running trade aja. Kalau tadi ini kan banyak ya, ada running trade, kemudian ada stock price, ada watchlist, ada buy, sell, kemudian amend dan withdraw. Cuman nggak ada chartnya aja di sini. Gitu. Nah, kalau running trade ya udah running trade aja. Kemudian kita ke ranking ya, bagian ranking. Nah, di sini yang biasanya saya pakai itu stock gainer or loser. Nah, di bagian stock gainer yang biasanya saya pakai itu di bagian gainer persen dan loser persen ya. Dalam artian kenaikan saham tertinggi berapa persen dan penurunan saham paling dalam berapa persen. Ini dalam satu hari ya, gitu. Kalau gainer yang ini itu berdasarkan nominalnya, gitu ya. Gainer or loser yang ini berdasarkan fraksi harganya biasanya, berdasarkan nominalnya. Contohnya kayak RDTX, gitu ya. RDTX berapa perubahannya, gitu? 2000, gitu ya. Ini kan 2000 ya, besar sekali gitu. Nah, kalau sedangkan yang gainer persen, nah perubahannya 12 gitu, tapi persentasenya sampai 1200 kayak gitu. Nah, di sini kita bisa setting juga nih di bagian tipenya. Di sini kita bisa pilih ordinary stock, right warrant, or mutual fund. Nah, biasanya dipilih yang bagian ordinary stock. Nah, udah hilang warannya. Berarti ini saham-sahamnya aja. Kalau kita all itu muncul waran, muncul right, kayak gitu. Ya, ini kan ada CBREW gitu. Kalau ordinary stock ya udah saham-sahamnya aja kayak gitu. Kemudian di menu ranking cuman itu aja yang biasa saya lihat. Kemudian di bagian search stop. Nah, ini fitur-fitur andalan untuk screening nih. Ada banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk screening. Kita bahas satu-satu dari Asset Finder di sini. Nah, di Asset Finder ya ini screeningnya itu kita nggak bisa kombinasi gitu ya. Kita nggak bisa mengkombinasikan screening karena ini udah defaultnya kayak gini ya. Defaultnya jadi nggak bisa dikombinasi. Nah, misalkan di sini ini kan ada moving average analysis gitu ya. Nah, di sini divergence. Nah, maksudnya divergence itu ketika harganya itu jauh gitu ya, jauh dari moving average. Nah, disparity ini adalah periode moving average-nya gitu. Terus overweight. Nah, ini kita bisa pilih, kita bisa sort berdasarkan overweight atau underweight. Kalau overweight berarti udah terlalu tinggi, menjauhi jauh ke atas dibandingkan dengan garis moving average-nya. Sedangkan kalau underweight itu dia jauh ke bawah gitu ya, dibandingkan harganya itu jauh ke bawah dibandingkan garis moving average-nya kayak gitu. Nah, ini kita bisa pilih mau 5 days, 10 days atau 20 ya. Kemudian di sini ada golden or dead cross ya. Golden or dead cross ini bukan MA-nya yang dead golden atau dead cross.
kalau ini adalah harganya, harga dengan moving average-nya gitu. Kita bisa pilih juga di sini berdasarkan weekly atau chart 3 menit atau chart 1 menit gitu ya. Ini kita bisa pilih yang mana gitu. Nah, biasanya sih daily yang digunakan. Nah, kalau kita perhatikan, ini kita pilih yang las aja, kemudian ini bebas mau pilih yang mana, misalkan 5 MA deh, gitu ya. Nah, ini kan upward and downward. Kalau downward ini otomatis yang dead cross. Kalau upward yang golden cross, gitu ya. Kayak gini. Nah, cuman 2 ini aja yang biasa saya pakai. Yang ini jarang, bahkan nggak pernah sih saya pakai ini. Yang ini nih. Biasanya yang pakai yang ini. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam juga nih screening ya. Ada near limit high yang dia mau arah gitu ya, mendekati arah. Kita bisa juga pilih yang dia mendekati ARB kayak gitu. Nah, kemudian kalau ini nggak tahu juga nih saya nih. Nah, kemudian kita bisa pilih juga di sini ada yang pullback ya. Nah, cuman saya nggak pernah pakai ini gitu. Cuman kalau rekan-rekan mau ngoprek-ngoprek, nyoba-nyoba, silahkan dipakai. Ini di AZ Finder ada banyak banget screeningnya. Ada trend analisis gitu ya, trend reverse di sini kalau kita perhatikan. Nah, di sini ada konsolidasi after daily flying. Coba kita load, nggak ada. Coba ini, nggak ada. Nah, coba ini konsolidasi after flying. Nah, kita bisa pilih ini 3 days or 5 days. Nah, ini kita bisa pilih nih ketika udah naik atau ketika dia udah turun gitu. Cari yang konsolidasi gitu ya. Nah, nih konsolidasi after diving, setelah menyelam ya, dia setelah turun. Di sini ada trending akumulasi gitu. Nah, ini cuman saya settingannya karena nggak pernah saya pakai ya, jadi saya nggak tahu untuk settingannya gitu. Nah, ini bisa dipilih aja gitu. Mungkin yang sering pakai ya konsolidasi itu sideways ya. Terus di sini ada bullish candle. Nah, maksudnya bullish candle ini ya saya nggak tahu bentuk polanya apa gitu ya. Cuman bullish candle gitu. Kemudian ada juga bid over volume ya. Nih. Ini silahkan, siapa tahu ini bisa dicoba untuk apa namanya scalpingan gitu ya. Silakan dicoba aja. Cuman saya nggak tahu nih cara membacanya juga nggak tahu nih. Remain bid, remain over. Nah ini soalnya saya nggak pakai sih emang gitu. Oke, bedanya top gainer yang atau yang sudah dengan EZDES. Kalau bedanya itu kalau di sini kan kita ada banyak ya, ada sampai berapa nih? Ada sampai 195 saham gitu ya. Kalau yang di bagian tadi EZDES bagian top stock gainer gitu ya. Sebenarnya nggak ada bedanya, cuman ini dia diperingkas gitu. Jadi yang kalau kita perhatikan ini paling kecil 3% gitu ya. Berarti di bawah itu dia nggak masuk gitu. 3,5%. Di bawah itu dia nggak masuk dalam top stock gainer kayak gitu. Bedanya itu sih. Dia lebih sedikit
gitu. Tapi sama aja, tetap top gainernya ya tetap itu gitu. Oke, di asset finder juga ada volatility price. Nah, ini silahkan bisa dioprek-oprek gitu ya. Siapa tahu teman-teman pakai ini bisa cuan gitu ya. Di sini ada gainer, ada period comparison, ada candlestick analysis gitu ya, daily increase lane. Nah, ini saya nggak pernah pakai jadi nggak tahu gitu ya. Saya cuma menunjukkan aja nih, ada banyak satu menu nih ada banyak banget screeningnya gitu ya. Satu menu ada banyak banget screeningnya. Cuman screeningnya ini nggak bisa di custom gitu ya, nggak bisa di custom. Nah, di asset finder silahkan bisa dioprek gitu. Nah, kemudian masih di search stock ada asset condition search. Nah, asset condition search ini yang biasanya saya pakai. Nah, kalau ini saya menguasai gitu ya. Misalkan nih kita mau cari saham-saham yang dia MACD-nya Golden Cross gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya nih, ada technical indicator, price analysis, volume analysis dan lain-lain gitu ya. Misalnya saya mau cari saham-saham yang MACD-nya Golden Cross. Nah, kita bisa centang breakthrough to MACD, tinggal di load, jebret, ketemu. Udah simple kayak gini. Terus saya juga mau nyari MACD-nya Golden Cross, stokastiknya juga Golden Cross. Oke, stokastik di sini ya. Periodenya kita bisa setting, misalkan pakai stokastik 533 gitu ya. Nah, kita load, jebret. Nah, ini yang kedua-duanya Golden Cross, MACD Golden Cross, stokastik Golden Cross. Nah, ini bisa dikombinasi ya. Jadi screening ini bisa dikombinasi maksimal 3 kriteria gitu. Saya juga mau cari sahamnya yang dia masih uptrend gitu ya. Katakanlah dia di ini bisa setting ya 5, 20, 60. Misalkan pakai eksponensial gitu. Yang harganya di atas MA5 di atas MA20, MA20 di atas MA60 gitu ya. Dia MACD Golden Cross, stokastiknya juga Golden Cross. Kita screening, jebret, ketemu cuman 3. Gitu. Nah, ini bisa dikombinasi. Nah, cara ngehilangin ya udah dihilangin centangnya atau di close lewat sini. Close, close ya. Nah, ini ada banyak banget. Ini ada golden or dead cross untuk moving average ya. Kalau tadi kan harga dengan moving average. Kalau ini moving average dengan moving average. Misalkan moving average 5 dengan moving average 20, cari yang dia golden cross. Ini kita boleh pilih simple atau eksponensial. Kita load. Nah, muncul. Silahkan dicek. Nah, ini yang moving average-nya MA5 dengan MA20 itu golden cross. Nih, saham-saham ini. Kayak gitu. Nah, kemudian misalkan mau cari saham-saham yang break resisten gitu ya. Kita masuk ke price analysis gitu. Nah, biasanya saya pakai yang bagian ini, breaking record new high or low. Nah, di sini saya pakai yang ini. Tinggal di load, jebret, nah muncul. Nah, ini tapi belum tentu dia break resisten gitu ya, karena ini berdasarkan breaking record new high or low price within period. Berarti ini kan saya isi 5 nih, berarti dia harga saat ini gitu ya itu lebih tinggi dibandingkan harga 5 hari sebelumnya kayak gitu. Jadi harganya terus naik gitu ya, naik lebih tinggi dibandingkan harga 5 hari sebelumnya kayak gitu. Nah, biasanya ini saya cek satu-satu. Nah, kemudian misalkan saya mau cari open sama dengan low gitu ya. Nah, di sini ada menu comparing price. Nah, misalkan kita mau cari open sama dengan low. Nah, ini kan 0 ya, kita isikan 0 aja. Kemudian ini
pilih open, ini pilih sama dengan, terus ini 0 kan hari ini gitu ya. Terus low kita pilih, jebret. Nah, ini muncul nih open yang sama dengan low nih. Nah, silahkan dipilih 387 saham gitu ya. Nah, nanti bisa juga disortir dari presentase kenaikan kayak gitu. Ini tinggal diklik-klik aja nih. Ya, change-nya atau mau cari yang volumenya paling besar gitu. Boleh. Terus misalkan nih saya mau cari yang tiba-tiba ada kenaikan volume gitu ya. Nah, kita bisa pakai volume analisis ini, kemudian pilih breaking record new high or low volume. Nah, misalkan nih, saya mau cari saham-saham yang tiba-tiba ada spike gitu ya. Ini maksudnya bukan cari yang fix ada spike gitu ya, enggak. Tapi kita cari yang kenaikan hari ini itu lebih tinggi dibandingkan 5 hari sebelumnya gitu. Kita load, nah ada banyak nih 136. Atau kita bisa cari yang kenaikan volume hari ini lebih tinggi dibandingkan 20 hari ke belakang. Kita bisa load lagi kayak gitu. Kayak gini. Nah, misalkan ini bisa juga dikombinasi. Misalnya saya mau cari yang ada volume naik gitu ya. Kemudian dikombinasi dengan adanya kenaikan dari MACD gitu ya. Dikombinasi ada golden cross dari MACD. Jebret. Nah, muncul nih kayak gini. Nah, ini bisa dikombinasi-kombinasikan gitu ya. Bisa kita custom lah ibaratnya. Sesuai dengan kriteria kita gitu. Nah, terus di sini ada order price analysis gitu ya. Misalkan sebentar, saya close. Nah, mau cari kita mau membandingkan total bid dengan total offer gitu ya. Kita mau cari yang total bidnya itu lebih besar dibandingkan total offer. Total ini ya, bukan base bid dan base offer ya, tapi total yang ada di paling bawah itu ya. Nah, ini kita bisa pilih gini. Nah, kita juga bisa pilih nih. Cuman ini saya juga nggak tahu sih artinya apa ya. Nah, bagian ini coba di load. Nah, ini saya jarang pakai jadi nggak tahu ya maksudnya gitu. Mungkin kalau ada yang tahu silahkan bisa ini open mic. Nah, kemudian kita bisa cari yang adanya net buy asing gitu ya. Nah, di sini mau cari yang selama 5 hari itu ada net buy asing. Kita cek. Nah, ada banyak nih, ada 34 saham. Dalam 5 hari terakhir itu kalau kita akumulasi itu masih net buy kayak gitu. Nah, sekarang kita mau cari nih yang selama 5 hari itu ada net buy asing, kemudian ada volumenya itu naik gitu ya. Volumenya naik, kemudian stokastiknya itu golden cross. Stokastiknya kita bisa pilih 5, 3, 3 gitu ya. Pilot. Nah, ketemu deh si NDX sama MDKA. Tuh. Nah, ini bisa dioprek-oprek nih. Kita bisa custom lah gitu. Nah, masih di menu search stock, ini masih ada banyak, ada candle search. Nah, candle search ini kita bisa cari berdasarkan pola candle gitu ya. Ada bullish bell hold, ada long white body, ada bullish harami gitu ya. Kemudian ada bullish engulfing ya. Cuman pakai ini itu enggak 100% kayak yang di buku-buku atau e-book gitu ya. Contohnya kayak ini MPSS. Kalau diperhatikan kan ini enggak kayak bullish engulfing ya. Kayak gitu.
Nah, kita juga bisa setting nih. Kita mau ngelihat secara daily, weekly, atau monthly. Gitu. Ya, tapi kalau menitan, ini biasanya udah nggak valid nih. Ya, menitan tahu sendiri kan ya candlenya kayak gimana. Nah, kemudian di sini kita bisa setting juga di bagian pojok. Kita mau menghiraukan apa namanya ekor-ekornya atau enggak gitu. Nah, kalau kita load lagi, oh masih sama gitu ya. Nah, ini kita bisa cari nih ada Morning Star. Nah, ini harum nih. Nah, ini mirip ya, emang ya. Ini memang Morning Star nih di harum. Gitu. Kita coba ignore dulu. Udah banyak enggak? Enggak, cuman harum aja. Kayak gitu. Nah, ini cukup membantu kalau kita misalkan nggak tahu pola-pola candlestick gitu. Jadi dengan adanya ini bisa tahu kita ya, bisa tahu. Nah, ini juga bisa di custom nih. Bisa di custom kayak gini. Nah, misalkan nggak ada ini apa ekornya di atas. Berarti kita apply juga nih. Kita cek. Nah, hilang kan? Karena ekornya kita hilangin gitu ya. Nah, ini kita bisa setting nih kayak gini itu. Kita set. Nah, muncul lagi. Kayak gitulah. Kita bisa setting bentuk candlenya. Kemudian di search stock kalau ada pattern search. Nah, ini pola ini ya. Apa namanya? Pola-pola chart gitu ya. Ini bisa diperhatikan. Di sini ada inverted head and shoulders. Coba kita load. Nggak ada. Kita cari yang dia sahamnya uptrend. Nah, ini ada IBFN, JRPT, PKPK gitu ya. Nih, SMKM. Kita mau cari yang sahamnya turun. Terus ada sedikit naik. Nih ada. Ini juga kita bisa gambar nih. Mau gambar misalkan double top. Nah, cuman dia nggak 100% akurat sih. Kayak gitu. Kita mau cari yang double bottom. Nah, nih ada auto, aksio, dan lain-lain. Kita mau cari yang kayak gimana? Kita bisa gambar sendiri di sini. Kita mau cari yang bentukannya kayak gini. Kita bisa gambar sendiri lah. Kayak gitu ya. Kita mau cari yang habis turun terus sideways. Nah, ini habis turun terus sideways ya, habis turun terus sideways. Atau kita mau cari yang habis naik terus sideways. Nah, ini bisa. Silakan dicoba-coba. Masih di menu search stock ada signal search. Signal search. Nah, signal search ini biasanya untuk scalpingan juga karena ini real time yang ini. Nah, di sini ini kan on semua ya. Ini bisa di off-kan dulu semua, all off gitu. Kita pilih beberapa aja. Yang biasa saya sering pakai adalah surprise in 5 minutes. Artinya itu tiba-tiba ada kenaikan yang tajam gitu ya. Tiba-tiba ada kenaikan yang tajam. Kemudian kita bisa cari ini breaking record di bagian sini, breaking record new high price, yang artinya biasanya ini dia bisa jadi yang apa namanya break resisten gitu ya. Ini yang 5 hari, ini ada yang 20 hari juga. Nah, ini biasa di on kan. Nah, saya kayak gini biasanya. 3 ini biasanya kalau saya udah cukup. Nah, ini real time. Terus jangan lupa di start. Di start, nah nanti dia akan jalan. Oh, ini kita bisa setting dulu nih. Nah, kita bisa setting nih volumenya paling enggak dia volumenya udah di 100.000 gitu ya. Volumenya udah di 100.000. Nah, nanti baru kita start. Nah, di start. Nanti kalau misalkan ada yang sesuai kriteria ini, misalkan tiba-tiba ada kenaikan nih. Nah, volumenya udah 100.000 ke atas, dia akan masuk
ke dalam signal ini. Kayak gitu. Ini signal source untuk live thread nih. Nah, kemudian di sini ada inquiry technical. Nah, ini saya juga nggak tahu ya. Nah, ini saya juga nggak tahu, nggak pernah pakai soalnya. Oh, ini adalah kayak signal source, tapi ini kayak dia udah rangkumannya gitu ya. Kayak gitu. Nih. Cuman saya nggak pakai ini. Kemudian di ordernya ada banyak order nih. Mungkin kita lanjut besok kali ya. Kita masih di bagian search ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, ini di menu ordernya ada banyak order nih. Ya, ada power trading, watchlist order, fast order, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Buat nyari yang belanja beli sore jual pagi pakai apa biasanya Mas Gali? Oke, kalau untuk BSJP itu ada beberapa cara biasanya saya gunakan gitu ya. Yang pertama saya biasanya cari di bagian running trade ya. Cari di bagian running trade, biasanya saya setting dulu volumenya dia 100 biasanya. Kemudian change-nya paling nggak 1% sampai dia bebas ininya berapa. Intinya dia yang udah hijau gitu ya. Nah, biasanya saya cek nih di running trade, ini cara pertama ya. Di running trade cari dia yang paling rame. Cari dia yang paling rame gitu, di running trade. Ya. Ini cara yang pertama, cari di akhir sesi. Biasanya saya screeningnya itu di jam-jam 14.30 ya, di 14.30 itu saya udah mulai cek running trade, kemudian cek chart gitu. Nah, kalau chartnya itu saya biasanya cari-cari yang dia dalam keadaan uptrend ya, dalam keadaan uptrend, karena probabilitas besok dia masih naik itu lebih besar. Kalau keadaannya downtrend itu rawan, apalagi kalau udah misalnya dia downtrend nih terus tiba-tiba naik tinggi itu biasanya tiba-tiba besoknya rawan ARB biasanya kayak gitu. Nah, cara yang kedua pakai menu tadi EZ condition search di sini. Nah, saya biasanya cukup pakai ini breakthrough to stochastic ya, breakthrough to stochastic saya pakai 513 ya. Nah, kalau ini juga screeningnya pas sore gitu ya, pas sore. Nah, biasanya di sini stokastiknya ini udah pasti golden cross pakai periode ini. Tinggal di load gitu ya. Kemudian cari aja yang dia ngebentuk pola candlenya. Ya, yang candlenya itu ngebentuk pola kayak gitu. Kalau candlenya nggak ngebentuk pola, itu kan kelihatan ya. Bentar, ini saya tampilin dulu chartnya. Misalkan nih, ini nanti besok lah ya kita bahas dari menu order sampai ke belakang sini sampai menu tools ya. Karena ini waktunya udah kemalaman juga. Nah, misalkan nih mana tadi EZ condition source multi chart. Nah, kita cek nih. Misalkan kita sortir dulu ya. Ini bisa disetting dulu nih. Kita setting dulu yang volumenya itu 100.000 boleh. 100.000 ya. Nah, jadi 36 saham. Kita sortir dulu nih. Misalkan ada SCMA gitu ya. Kita cek SCMA di sini. Nah, ini kan bentuk ya, bentuk pola. Ada yang tahu nggak polanya apa? Ada yang tahu? Ini kelihatan loh polanya.
Pola apa? Halo? Wah, pada tidur sepertinya nih. Oke. Bingung polanya apa. Ini kan ngebentuk nih morning star ya, morning star. Ada pola morning star. Nah, ini bisa masukin PSJP kayak gitu. Yang penting kelihatan polanya. Ya, misalnya nggak tahu nih polanya, kita cek aja di sini. Di bagian pola tadi kan signal, candle search. Nih, ya toh, bentuknya gini, cret. Nih, ya, bentuknya ada 3 candle, morning star. Itu. Nah, ini bisa masuk PSJP. Tapi SMA ini masuk swing ya. Kemarin ada masuk di 208 kan. Ini sih udah cuan. Cuman masih bisa di hold gitu ya sampai 226 lah ini paling. SCMA. Terus cari lagi. Nah, contoh lagi ada Ruis. Ruis ini juga oke. Nih, ini juga ada bentuk morning star juga ya. Kayak gini. Yang paling enggak dia ngebentuk pola. Gitu. Kalau nggak ngebentuk pola, jangan diambil. Gitu. Jadi tetap cek satu-satu ngeliatin. Nah, kalau bolak-balik tab kayak gini kan lama ya. Gitu kan lama. Kita bisa minimize dulu ya, kita minimize. Nah, biasanya saya kayak gini. Ini kan bisa diatur-atur ya. Nah, ini diklik aja, diklik tahan ya. Diklik tahan, diklik apa nih? Klik kiri ya, klik tahan. Ini bisa kita geser-geser ya, kita geser-geser. Terus kita bisa besar kecilkan nih. Nah, kita bisa kecilkan ini kita kursor kita ya di ke pojokin kayak gini, pojok atas, pojok kanan boleh. Nah, ini kita bisa kecilkan kayak gini ya. Misalnya pojok kanan kiri kita kecilkan kayak gini ya. Kita tata dulu kayak gini, bentar ini terlalu besar. Nah, dipasin sesuai dengan besaran layar monitornya teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian ini kan udah nih EZ condition search. Nah, ini kan juga bisa disetting. Nah, disetting dulu kalau mau cepet di pojok-pojokan ini ya. Pojok-pojok kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah ini dia bisa langsung. Nah, kita set kayak gini nih. Nah, contohnya kayak gini. Ya udah kita cari misalkan nah, terus ini ada fitur grup gitu ya, ada fitur grup. Ini kan ada huruf N ya. Setiap menu ini kan dia ada huruf N. Ya, di setiap menunya ada huruf N ya. Ini saya tandain dulu biar enggak bingung. Ini ada N, ini ada N, ada N, dan N lah gitu ya. Nah, ini kita bisa grouping gitu ya. Kita bisa grouping, contohnya kita mau ngegroup multi chart ini, grup 1 dengan EZ condition search. Grup 1 gitu ya. Nah, jadi setiap kita klik sahamnya, nah dia berubah. Ya, dia berubah. Tapi yang diklik jangan kode sahamnya, harganya ya. Harganya. Lastnya gitu ya. Atau kita bisa pakai keyboard bawah atas kayak gini. Ya, ke bawahin, ke atasin kayak gitu biar cepat. Nah, jadi kayak gini. Oke. Kalau Nah, setting chartnya itu pakai yang daily apa yang 3 menit, Mas Gali, kalau buat yang beli sore nah jual pagi? biasanya saya pakai 5 menit untuk lihat ininya
untuk lihat market structure-nya gitu. Yang biasanya saya sering bahas higher high, higher low, lower high, lower low itu kayak gitu. Nah, misalkan kita cek dulu SCMA. Oke, SCMA ternyata dia sideways ya. Bisa dilihat. Ntar, ini saya mentokin dulu jadi 900. Ya, ini kan sideways nih. Nah, kalau kita perhatikan, nah kita ambil di ujung-ujungnya ya. Kayak gini. Ini udah higher low. Naik lagi higher high. Di sini higher low. Ini high yang sama gitu ya. Nah, kalau udah situs kayak gini kita boleh spekulasi buy. Itu yang penting posisinya dia nggak kayak gini ya, kayak gini. Nah, ini bisa spekulasi buy. Tapi kalau bisa cari yang dia dalam chart menitnya itu kayak gini, ngebentuk higher high, membentuk higher low gitu ya. Ini kan udah ada higher high, higher low. Nah, ini kemungkinan masih berpotensi untuk ngebuat higher high lagi kayak gitu. Nah, baru dicek satu-satu. Nah, kalau kayak gini ini kan dia turun ya. Ini karena ARB, terus membentuk higher high, membentuk higher low, membentuk higher high gitu ya. Ditutup di sini. Nah, kalau ditutup, nah ini ya, ini ditutup di sini. Nah, ini masih kemungkinan masih bisa nih, higher high-nya masih paling enggak dia bisa naik dulu terus turun. Kayak gitu. Contoh lagi, WIRG. Ini kan downtrend ya, nggak membentuk higher high. Ya, belum membentuk higher high, di skip. Nah, BBYB juga nggak ngebentuk higher high. Ya, di skip. Kita cari yang dia udah ngebentuk higher high. Kayak gitu. Atau ada pola juga dari chart, baik pola candlestick dan pola ininya, pola chartnya dalam teman. Ini kan kelihatan yang membentuk pola apa coba. Cuman ini TBIG dia cukup nggak terlalu volatil ya. Nih, dia ngebentuk pola inverted head and shoulders. Nah, kayak gini. Ini low-nya. Ya, kemungkinan dia masih bisa break. Tuh. Nah, kita cari aja kayak gini. Atau paling mudah ya udah lihat daily-nya, lihat dia ngebentuk pola apa gitu di chart daily-nya, candlestick-nya kayak gitu. Nah, ini kan ada banyak nih, ada 36 saham. Kita bisa sortir lagi gitu ya. Kita cari saham-saham yang dia uptrend. Contohnya kayak gini. Set. Nah, cuman ada 6 saham. Gitu. Ya udah, kita pilih yang dia udah uptrend. Contoh ada Ruiz. Terus gula ini terlalu ini ya, volumenya terlalu kecil sih gula nih. Cek dulu nih gula. Oh enggak, udah besar nih volumenya ya. Udah naik lagi 200.000. Ini boleh juga. DGIK juga oke. Nah, Mina enggak. Ini kan dia sideways ya, konsolidasi. Yaudah, kita bisa pilih Ruiz, gula, DGIK. Kayak gitu. Caranya kayak gitu. Cuman kita harus bisa ngeliat juga karakter dari sahamnya gitu ya. Misalnya kayak gula nih. Ini kan panjang-panjang ya ekornya. Nah, kalau ekornya panjang-panjang, lebih baik jangan masuk PSJP. Takutnya dibawa turun dulu, kita cut loss dia naik. Kayak gitu. Kalau ekornya panjang-panjang. Ini cara yang kedua. Tadi di running trade dan pakai stokastik ini. Kayak gitu. Caranya kurang lebih. Nanti ada cara lagi yang ketiga, tapi nantilah ya. Di sesi screening. Kayak gitu. Yang penting untuk menunya ya ini. Gitu. Menu yang dipakai chart, exit condition search,
terus atau pakai running trade kayak gitu. Menu yang dipakai untuk PSJP nggak jauh-jauh lah dari screening kalau untuk cari-cari saham kayak gitu. Itu ada yang ditanyakan lagi? Ini nanti kita bahas next ya, besok berarti Selasa. Kita bahas bagian order, nanti ada automatic order, ada fast order, dan lain-lain ini. Nanti kita bahas juga ya, gimana cara pakainya biar rekan-rekan nggak bingung juga nih. Karena kan di bagian order ini nanti ada max limit, ada max cash, kayak gitu. Jadi biar nggak salah, gitu tiba-tiba pencet max limit hajar, waduh repot. Kalau kayak gitu max limit hajar, nginep, wah besoknya suspend kena bunga. Gitu ya, besok kita lanjut lagi. Berarti ini 3 sesi untuk pengenalan HOTS ya. Iya, ada pertanyaan lagi nggak? Berarti sesi ketiga nanti HOTS mobile ya. Berarti saya harus pakai HP ininya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya untuk malam hari ini. Nah, besok kita bahas ini ya, bagian order dan lain-lain. Ini masih ada cukup banyak yang besok kita bahas. Itu semoga aja besok cepat selesai bagian ini ya. Sebenarnya tinggal dikit sih, cuman waktunya nggak mepet. HOTS Championship nanti. Ya, nanti. Tapi orang meren nggak boleh menang. Oke, karyawan meren nggak boleh menang HOTS Championship. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang udah join malam hari ini. Ini nanti akan saya upload. Siap, sama-sama Pak. Selamat malam, selamat istirahat, salam cuan. Saya izin end meeting ya.